Saya tahu saya mabuk. Bukan cuma mabuk, lu nabrak orang, Bang. Denji here and welcome back to People P. Kembali lagi bersama gue Denji di sini di channel People P. Sudah lama tidak membaca berita nih. Kita udah ketinggalan nih banyak berita nih. Sebelum kita tertinggal semakin jauh, marilah kita lihat, kita saksikan dengan seksama ada hal-hal apa aja yang terjadi di negeri kita Indonesia khususnya maupun di luar negeri di dalam konten baca berita. Okay, let's go. Momen pelajar di Bali mabuk dan tantang berkelahi usai menabrak dua pengendara motor. Bentar. Kita mungkin sama-sama tahu lah, aturan batas mengkonsumsi alkohol itu umurnya dari berapa ke berapa. Yang namanya pelajar udah pasti tidak boleh meminum alkohol. Tapi ini mungkin karena di Bali yang mana kehidupannya seperti di luar negeri, yang party tiap hari, party bikini, party pantai, atau nggak tahu. Makanya ini kita baca dulu. Seorang pelajar berinisial CA yang berusia 18 tahun menabrak dua pengendara motor di daerah Denpasar, Bali pada hari Jumat tanggal 6 bulan 9 2024. Mana lagi Jumat berkah ya kan? Setelah menabrak pengendara di Yang Batu, CA kabur ke Renon dan kembali menabrak pengendara lainnya di Tantular. Oh, jadi gue bisa ngegambarin nih, dia nabrak nih di Yang Batu, terus dia kabur ke daerah Tantular. Nah, di saat proses kabur itu dia nabrak orang lagi. Ini kayaknya minum. Pelaku pada saat kejadian menggunakan seragam pramuka. Ketika hendak diamankan oleh warga karena telah menabrak, bukannya merasa bersalah nih, pelaku si CA ini udah kayak nama roti nih, roti CA. Si CA ini malah mengajak warga yang mengamankannya adu jotos atau berkelahi. Ini ada videonya, mungkin kita bisa lihat bareng-bareng ya. Oh. Kau anjing, bangsat. Saya buat saya mabuk, bangsat daripada anjing. Wah. Wah anjing bangsat, kau main pukul saya anjing. Kau bangsat, kau. Saya tahu saya mabuk. Bukan cuma mabuk, lu nabrak orang, Bang. Kalau mabuk doang bodo amat sana. Ini udah mabuk nabrak orang itu. Alhasil warga berhasil mengamankan si CA dalam kondisi mabuk, kemudian dibawa ke rumah sakit Sanglah oleh BPBD. Aduh, udah ya mabuk nabrak dua kali, double kill, terus sekali lagi triple kill. Jangan main hakim sendiri. Enggak sih, kalau yang gue lihat di sini itu kayak ya dia habis nabrak, ya kan, nabrak nih. Dia mau diamanin dong karena dia udah nabrak orang nih. Pas ketika ingin diamankan, dia malah marah. Itu bukan cuma marah, dia ngomong anjing, main duluan tuh, dia yang duluan main fisik. Video baku hantamnya minta min. Ya sih, juga mau sih. Semoga abang-abang CA ini bisa berubah lah ya, sadar berubah, karena bahaya nih orang-orang kayak gini. Nanti semakin dewasa dia nabrak orang aja nggak berasa bersalah, apalagi nanti ketika sudah dewasa dia memiliki sebuah jabatan. Kita mungkin next ke berita berikutnya. 27 anggota DPRD di Subang adaikan SK ke bank untuk lunasi hutang kampanye. Ini adalah anggota-anggota DPRD yang baru dilantik nih. Sebanyak 50 anggota DPRD Subang telah resmi dilantik hari Rabu kemarin. Kemarin tuh di Pilpres kan kita memilih juga kan legislatif kita, DPR, DPRD. Baru pelantikan langsung nggak ada SK. Akan serahkan itu SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya gitu. Aman lagi kan, mumpung 5 tahun harus cepet-cepet lah gitu.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Subang periode 2024 sampai dengan 2029 yang baru dilantik ramai-ramai kemarin secara hampir bersamaan itu menggadaikan SK-SK-nya ke bank dengan jumlah mulai dari 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Wow, kira-kira buat apa ya? Buat modal usaha, mungkin buat modal usaha, atau buat biaya kehidupan, atau sedekah. Pasti buat sedekah. Pinjaman ini akan dilunasi selama masa jabatan melalui potongan gaji bulanan sebesar 50%. Jadi itu dicicil selama 5 tahun. Gaji mereka itu dipotong. Misalnya gajinya 100, itu 50-nya dipotong secara otomatis untuk mencicil atau melunasi hutang mereka ini. Fenomena ini sering terjadi setiap 5 tahun sekali dengan alasan yang berbagai macam ragam. Misal, melunasi hutang kampanye hingga kebutuhan pribadi. Kita baca komen-komennya. Ujung-ujungnya korupsi mungkin? Enggak dong. Enggak. Wakil-wakil kita itu tidak mungkin. Wakil-wakil kita itu sangatlah mustahil, tidak mungkin lah korupsi, janganlah. Karena wakil-wakil kita itu bekerja tulus dengan hati untuk kepentingan rakyat. Korupsi kan untuk kepentingan pribadi, nggak mungkin dia melakukan itu. Yang digadai SK mereka, nyetorin tiap bulannya pakai uang proyek buat kita next ke berita selanjutnya. Dari tadi beritanya kan berita-berita yang kayak agak tegang gitu. Coba kita ke berita-berita yang sedikit fun nih. Ini beritanya dari luar negeri. Korea Selatan beri uang tunai senilai 826 juta untuk warga yang pacaran sampai mau nikah. Wow, ini menarik nih. Korea Selatan meluncurkan program baru, yakni program dukungan bagi rakyat atau warga setempat dan pekerja distrik yang tertarik berpacaran dan menikah. Wow, ini kayaknya dana bucin kalau di Korea ini ditanggung pemerintah. Program yang dimulai pada bulan Oktober ini menyasar untuk para lajang di Korea Selatan dengan rata-rata usia kelahiran yakni dari 1981 hingga yang kelahiran 2001. Wah, gue termasuk tuh. Kalau gue tinggal di Korea, gue termasuk tuh dapat dana bansos bucin yang tinggal di distrik Sahagu, Busan. Bener gak sih gitu ngucapinnya? Pokoknya di Busan lah. Pemerintah Korea akan memberikan bantuan senilai 500.000 won atau kalau dirupiahin itu 5,8 juta kepada setiap calon pasangan jika pasangan tersebut bertunangan. Udah lo kalau mau bertunangan nih, udah lu yang cowok kalau di Korea tuh nggak usah pusing mikirin gimana uang buat bebawaan atau seserahan. Ini lu ada yang bantuin gitu untuk kue-kue gitu kan, ada udah. Jika pasangan tersebut bertunangan, mereka akan mendapatkan dana tambahan yakni senilai 1 juta won atau jika dirupiahin itu sekitar 11,6 juta rupiah. Anjir. Dan saat pasangan yang bertunangan tadi itu menikah, mereka akan diberikan dana lagi, yakni sebesar 20 juta won atau sekitar 116 juta rupiah sebagai hadiah ucapan selamat. Respect. Selain itu, ini belum selesai nih. Selain itu, pasangan yang baru menikah dapat memperoleh uang jaminan rumah sebesar 30 juta won atau sekitar 349 juta rupiah atau subsidi sewa bulanan sebesar 800.000 won atau sekitar 9,3 juta rupiah hingga 5 tahun secara total. Aduh. Program ini dirancang untuk mengatasi krisis demografi yang disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Emang beda sih. Emang beda dari demografinya, dari karakter warga sipilnya yang Indonesia sama yang di Korea pun beda. Di Indonesia ini kan wah ngelahirin, terus nganak, terus kawin, terus ya kan. Makanya jadi membludak rakyatnya jadi nomor 4
dengan populasi terbanyak sedunia. Sementara di Korea ini kebalikannya, mereka nih kayaknya kok nggak ada nih kelahiran, kok warganya segini-gini aja, ini bahaya nih kalau gini-gini terus habis lama-lama masyarakat Korea. Oleh sebab itulah dibuat program demi menyongsong, demi menjaga demografi atau demi menjaga populasi penduduk Korea Selatan ini, dibuatlah program ini. Jadi kayak pemerintah Korea tuh kayak berpikir udah lu nikah punya anak gitu. Nih gue biayain, punya anak gue biayain. Aduh, begitulah. Jadi semoga pemerintah kita melihatlah ya berita itu, supaya ada juga gitu dana bantuan aji ngarep. Ya mungkin sekian dulu berita-berita pada kesempatan kali ini. Ambil nilai-nilai positifnya, negatifnya buang jauh-jauh. Maafin kalau ada salah-salah kata. Konten ini dibuat hanya untuk hiburan, dan yang lebih penting jangan percaya 100% dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Jangan lupa support, semangat terus untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video ataupun berita-berita selanjutnya. Bye bye.